Banjir dan tanah longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan tak hanya memakan belasan korban jiwa. Distribusi bantuan pun dilakukan dengan menggunakan helikopter. Diperkirakan, sebanyak 3.000 lebih warga terisolir akibat tanah longsor di Kecamatan Latimojong. Longsor memutus akses jalan serta jembatan penghubung antara desa dan sulit untuk distribusi logistik. 2 unit helikopter dikerahkan untuk distribusi bantuan. Itu pun masih terkendala cuaca buruk pada akhir pekan lalu, sehingga puluhan aparat TNI dari Koramil Bastem Kodim 1403 Palopo harus berjalan kaki puluhan kilometer mendistribusikan logistik, menyusuri sungai dan hutan hingga tembus ke wilayah terisolir. Warga yang terisolir kekurangan pasokan makanan dan terancam kelaparan jika logistik tidak segera tersalurkan. Selain 2 unit helikopter, rencananya distribusi logistik ke Kecamatan Latimojong akan dilakukan dengan mengerahkan kendaraan off-road motor trail. Untuk akses di desa Kecamatan Mojong untuk saat ini memang masih belum bisa dilalui. Tapi tadi dari anggota Koramil Bastem, kurang lebih 15 orang sudah bisa masuk sampai ke Kadundung, yaitu salah satu desa yang di Kecamatan Latimojong. Itu dengan cara mereka berjalan kaki yang 9 km. Salah satunya adalah melalui sungai, di mana sungai Kadundung tersebut kemungkinan besok akan kita survei apakah bisa dipasang jembatan beli ataupun mungkin nanti akan menyeberang. Dan inilah proses evakuasi korban banjir bandang dan tanah longsor dengan menggunakan 2 unit helikopter pada Minggu pagi oleh aparat TNI dan Polri setelah 3 hari terisolir. Dari 15 korban yang dievakuasi, diantaranya adalah ibu hamil bersama 2 orang putrinya yang masih balita. Tangis haru menyambut mereka saat tiba di lapangan Andi Jepa. Para korban banjir dan tanah longsor dijemput oleh keluarganya. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri serta potensi SAR lainnya masih melakukan pencarian terhadap korban yang masih dinyatakan hilang. Kebetulan ini kan titiknya banyak di Latimojong. Tadi yang saya datangi yang itu di ketinggian 800 meter, tepatnya di tempat pendaratan Mas Mindo, karena memang juga ibu ini kita evakuasi dari rumahnya, kurang lebih jaraknya 1 jam dari lokasi pendaratan, titik evakuasi. Banyak jalur yang putus. Tadi dari udara saya lihat banyak jalur yang putus. Oleh karena itu juga dari kemarin sebenarnya 4 alat berat sedang bekerja untuk menormalisasi jalan. Walaupun itu jalan tanah ya, tapi paling tidak bisa dilintasi. Kemudian ada beberapa jembatan yang putus, itu kendala utama. Sementara itu, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sulawesi Selatan merevisi jumlah korban jiwa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, jumlah korban yang dirilis sebanyak 14 orang, namun setelah pengecekan ulang jumlahnya menjadi 12 orang dan 1 masih dinyatakan hilang. Di lokasi Suli itu kan masih susah di-update ya, karena semua akses telekomunikasi pada saat itu tutup, sehingga update yang diupdate oleh BPBD Luwu itu dia berdasarkan data sementara sebenarnya. Jadi pada saat sudah dilakukan pencarian ternyata yang dicari itu belum meninggal. Nah, dan kita bersyukur karena tidak meninggal. Ya. Jadi data sebenarnya Pak? Jadi data sebenarnya itu seperti disampaikan oleh Pak Bupati bahwa untuk Luwu itu 11 MD meninggal dunia. Total keseluruhan ya? Ya, dulu ya. Satu masih dalam pencaharian. Yang terakhir kan tadi ditemukan yang disampaikan oleh Pak Kapolres. Hingga kini, tim SAR dan petugas gabungan masih berusaha mencari korban hilang dan menyalurkan logistik ke daerah-daerah terisolir.